Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Muhammad Al-Fadil Musafir dengan NIM 2030123043 dan perkenalkan dengan saya Rahmani Awalia dengan NIM 20300123032 dan Krisdayanti dengan NIM 20300123037. kami akan membawakan materi tentang bagaimana cara membuat daftar gambar dan daftar tabel otomatis di Word. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk membuat daftar gambar otomatis di Word. Yang pertama, dalam membuat daftar gambar, kita harus membuka dokumen yang akan diberikan daftar gambar. Kemudian, pilih gambar, lalu klik reference, insert caption. Setelah itu, pasti akan muncul tampilan dialog caption dan secara otomatis Word akan memberikan nama gambar sebagai figur 1 untuk gambar yang akan diberi nama atau label adalah gambar yang pertama. Jika label yang akan digunakan adalah gambar, maka pengguna dapat mengubahnya dengan cara klik option label, tuliskan gambar. Lakukan hal tersebut sampai seluruh gambar selesai diberi caption. Setelah itu, untuk membuat daftar gambar, tempatkan kursor pada halaman yang digunakan untuk membuat daftar gambar. Kemudian, pilih menu reference, table of figures, atau insert table of figures. Kemudian, pada kotak dialog table of figures, lakukan pengaturan daftar gambar yang akan dibuat, nomor halaman, alena nomor halaman, hyperlink, dan lain sebagainya. Kemudian, pilih caption yang akan digunakan gambar, lalu klik OK. Kemudian saya akan melanjutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat daftar tabel otomatis di Word. Yang pertama yaitu buka dokumen yang akan diberikan daftar gambar. Kemudian pilih gambar, kemudian klik reference, insert caption. Kemudian pada dialog caption berikan nama pada tabel, kemudian pilih label yang diinginkan dan posisi dari caption. Kita dapat menambahkan label baru sesuai dengan keinginan kita dengan mengklik new label. Kemudian kita langkah menuliskan judul atau nama tabel sama seperti saat menuliskan judul atau nama gambar, yaitu kita klik yang akan diberi nama tabel, pilih menu reference, kemudian insert caption, position, pilih above selected item. Kemudian numbering, sesuaikan bentuk nomor yang akan diinginkan, misalnya tabel 1.1. Maka dokumen pengguna sudah disusun dengan heading 1 dan heading 2, sehingga secara otomatis nomor tabel akan menyesuaikan numbering. Lakukan hal yang sama pada tabel selanjutnya. Setelah selesai semua dokumen diketikkan, maka langkah selanjutnya adalah menyisipkan daftar gambar dan tabel. Setelah daftar isi, langkah-langkahnya yaitu klik reference, kemudian insert, kemudian table of figures, lihat bagian bawah ada caption, label, isikan sesuai dengan yang diinginkan. Jika akan membuat daftar gambar, maka pilih gambar. Jika ingin membuat daftar tabel, maka pilih tabel, klik OK. Kemudian jenis font yang dihasilkan dapat diedit yang diinginkan apabila pada proses penyusunan dokumen masih ada perubahan seperti penambahan teks, penambahan gambar, atau penyisipan tabel, maka pengguna perlu mengupdate daftar tabel dan daftar gambar yang sudah dibuat sebelumnya. Hal ini diperlukan karena ada kemungkinan nomor halaman atau nomor tabel dan gambar yang akan berubah. Update pada daftar tabel sama seperti halnya pada daftar gambar saat melakukan update. Hanya perlu melakukan klik kanan dan klik update file. Maka jika ada gambar atau tabel baru yang ditambahkan pada artikel, akan ditambahkan pula pada daftar gambar atau tabel. Untuk melakukan update, hanya perlu melakukan klik kanan dan klik update file. Maka jika ada tabel baru yang ditambahkan pada artikel, akan ditambahkan pula pada daftar tabel. Untuk membuat daftar gambar
daftar tabel otomatis, itu pertama kita harus siapkan dulu karya tulisnya. Langkah berikutnya adalah kita harus menyiapkan halaman kosong untuk nanti menyimpan daftar gambar dan daftar tabelnya. Cara seperti ini akan pertama kata pengantar, kemudian berikutnya bab 1 tentang kita simpan atau kita klik unsur-unsurnya di awal tulisan bab 1, kemudian langsung kita ketikkan daftar gambar. Sebelum daftar gambar kita ketikkan dulu daftar isi ya. Kemudian setelah ketikkan daftar isi, kita tekan enter 2 kali atau 3 kali, kemudian tekan Ctrl enter, jadi tekan Ctrl dengan enter bersamaan pada keyboard hingga langsung menuju ke halaman berikutnya seperti ini. Kemudian kita ketikkan di daftar isi, di daftar gambar, kemudian enter lagi 2 kali, kemudian tekan lagi Ctrl enter. Kemudian di sini kita ketikkan daftar tabel, tekan enter 2 kali, lalu tekan center enter. Nah, maka dapat hasilnya akan menjadi seperti ini. Saya perbesar lagi. Nah, ini kan kata pengantar, lalu daftar ini masih kosong, daftar gambar masih kosong, kemudian daftar tabel. Nah, langkah-langkah pertama, kemudian langkah berikutnya adalah kita harus membuatkan caption pada setiap gambar dan setiap tabel yang ada pada karya tulis kita. Kita langsung saja kita cari gambar dulu. Jadi kita buatkan dulu caption pada gambarnya. Ini adalah gambar peta konsep. Cara membuat caption adalah kita tempatkan di bawah gambar. Jadi kita klik kursornya di bawah gambar yang akan kita buatkan caption, kemudian masuk ke referensi, kemudian insert caption. Nah, di sini kan menu labelnya masih default. Ya, jadi kita baru ada equation, figure sama tabelnya. Nah, kemudian kita kan ingin membuat gambar gitu. Jadi dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka kita tinggal klik new label, kita ketikkan gambar. Kemudian nantikan di sini berubah menjadi gambar 1, kemudian tinggal kita lanjutkan strip atau spasi, kemudian strip, kemudian ini gambar 1 itu adalah peta konsep. Kemudian nanti hasilnya seperti ini. Untuk posisi dan formatnya nanti kita akan membuatkan atau kita akan ubah di akhirnya ya. Jadi untuk sementara cukup buatkan dulu seperti ini. Kemudian lanjutkan lagi untuk mencari gambar berikutnya. Nah, ini gambar berikutnya adalah tentang skema atau topologi jaringan. Jadi caranya tempatkan kursor mouse di bawah gambar, kalau tidak bisa tempatkan di ujung sebelah kanan, lalu tekan enter. Lalu di sini kita klik lagi menu referensi, insert caption gambar 2, jadi dia otomatis melanjutkan ke gambar kedua. Tadi kan gambar 1 sudah jadi gambar 2, kemudian spasi, strip, spasi lagi. Ini namanya skema topologi jaringan. Kemudian lanjutkan lagi cari gambar berikutnya, ini tabel ya. Kita lihat, nah ini gambar berikutnya. Caranya tempatkan kursor mouse di bawah gambar atau di ujung sebelah kanan, lalu tekan enter. Kemudian ini nama gambarnya, penggunaan default QT sama caranya referensi, selalu insert caption. Kemudian di sini kita lanjutkan default GT, kemudian atau enter. Lanjutkan lagi, apakah masih ada gambar, masih ada tempatkan kursor mouse di ujung sebelah kanan, lalu tekan enter, klik lagi insert caption. Kemudian ini gambar 4 tadi saya tutup dulu. Ini contoh penerapan teknik Sabinating. Kita lanjutkan lagi, kita ulang insert caption gambar 4 contoh penerapan teknik. Atau enter, kita lihat lagi ke bawah masih ada gambar atau tidak. Nah, ini sudah habis gambarnya, selesai. Untuk pembuatan caption pada gambar, saya tekan Central Home untuk kembali ke awal dokumen. Kemudian sekarang kita buatkan caption untuk tabel ya. Jadi kita lihat dulu tabel, cari dulu tabel. Nah, ini tabel yang pertama, pembagian kelas IP ADD. Caranya seperti tadi, tempatkan di bawah tabel, kemudian insert caption. Nah,
Kemudian karena ini adalah tabel, maka di sini kita harus membuat dulu nama labelnya. Di tabel kita klik new label, kemudian kita buat tabel, kemudian oke. Nah, ini akan langsung tabel 1, lalu spasi, lalu strip, lalu ketikkan nama tabelnya, pembagian, kelas, IP, address, kemudian oke. Untuk formatnya kita ubah nanti. Kemudian tabel berikutnya adalah ini, kita klik di bawah tabel, insert Caption lagi, kemudian pastikan memilih labelnya tabel, kemudian lanjutkan tabel 2 strip, IP, address, lokal atau private, kemudian oke atau enter. Lanjutkan lagi, kita cari tabel berikutnya. Nah, ini yang ini tabel subnext max, kita klik di bawah tabel, insert caption lagi, pastikan memilih label tabel, kemudian lanjutkan spasi strip, kemudian tabel subnext max untuk setiap kelas, address oke atau enter. Berikutnya ini adalah tabel pembagian bit, metode dan bit. Kita lakukan cara yang sama, klik di bawah atau bisa juga klik di sebelah kanan lalu enter, lalu insert caption lagi, tabel 4 pembagian bit, network dan bit house oke atau enter. Kemudian cari lagi tabelnya, apakah masih ada nama, masih ada. Nah, tabel masih subnetting, kita klik bawahnya, lalu misalnya jaraknya kurang jauh jadi klik di bawah paragraf, kemudian lalu enter, lalu klik lagi di atasnya gitu ya. Kemudian insert caption, kemudian di sini kita namai dengan contoh hasil subnetting, kemudian oke atau enter. Cek lagi apakah masih ada tabel. Nah, sesudah tabel dan gambarnya, sekarang langkah berikutnya adalah tinggal kita ubah formatnya, captionnya, karena tadi kan masih posisinya di sebelah kiri bawah. Nah, kita ubah formatnya. Pertama kita ubah dulu, yang pertama kita blok, kemudian setelah di blok masuk ke menu home. Di sini kita sesuaikan dengan nama, huruf atau nama font yang ada di atasnya. Ini kita kan nama fontnya kita digunakan adalah Times New Roman. Jadi di sini saya pilih Times New Roman, ketik saja time. Nah, ini yang Times New Roman ukurannya, misalnya kita pilih 11 atau 12, 11 saja. Kemudian warnanya kita klik di sini di ikon font color, klik di tanda panah, boleh pilih otomatis, boleh juga pilih warna hitam. Di sini saya pilih otomatis. Kemudian posisinya kita pindah ke tengah, kemudian kita klik rata tengah. Jadi untuk posisinya caption dari gambar dan tabel kita tambahkan seperti ini. Nah, untuk posisinya caption berikutnya kita gunakan format printer. Caranya pastikan persono berada pada baris ini, lalu kita klik format printer, lalu kita cari nama caption pada gambar atau tabel ke bawahnya. Nah, ini yang kita blok langsung di sini, maka nanti formatnya akan langsung tercopy. Lalu klik lagi, langsung kita klik format printer, kemudian cari lagi caption dari tabel atau gambarnya. Nah, ini ketemu blok lagi, lanjutkan format printer. Nah, ini blok lagi, format print printer lagi, blok lagi. Di sini edit, fungsi dari format printer adalah untuk mengcopy format dari yang sudah ada klik lagi format printer, blok. Di sini klik lagi format printer, kita cari masih ada blok. Di sini format printer lagi, blok. Di sini format printer lagi, masih ada blok. Di sini tadi kalau tidak salah ini sudah habis ya. Nah, sudah tidak ada lagi tabel dan gambar yang harus kita buatkan captionnya, jadi sudah selesai. Kemudian setelah kita buat UN caption dan kita mengatur format captionnya, maka berikutnya adalah kita harus membuatkan dulu untuk penomoran halamannya, karena nanti kita untuk daftar gambar dan daftar tabel otomatis itu akan mengikuti nomor halaman yang sudah kita set sebelumnya. Jadi sekarang kita harus buatkan dulu nomor halamannya. Cara membuat nomor halamannya adalah klik insert, jadi pastikan kita tempatkan rumusnya di awal dokumen, di halaman yang paling awal. Klik insert lalu pakai nomor, lalu misal di sini kita buat nomor halamannya di bawah. Jadi saya pilih button of pakai, kemudian di tengah. Nah, di sini sehingga munculnya nomor halaman, tapi
Untuk nomor halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, saya ingin menggunakan format nomor halaman berupa Romawi kecil. Jadi caranya pastikan ini dalam posisi aktif, jadi kursornya berada pada nomor halaman yang tadi kita buatkan. Kemudian kita klik ikon page nomor di sini, kemudian format page nomor. Nah, di sini kemudian kita pilih format page nomornya dengan angka Romawi kecil. Starternya kita pilih mulai dari 1 Romawi, kemudian ke hasilnya adalah seperti ini, 2, 3, 4. Nah, hanya saja untuk bab 1 kependahuluan dia ternyata menjadi halaman 5 Romawi. Nah, sekarang kita harus ubah agar bab 1 pendahuluan kemudian ke halaman 1 dan formatnya menggunakan angka numerik atau angka biasa. Nah, cara kita klik dulu close header and poster, kemudian kita tempatkan kursor mouse di halaman sebelumnya, halaman. Nah, ini kan bab 1 pendahuluan. Nah, kita tempatkan kursor luasnya sebelum halaman bab 1 pendahuluan. Kita tempatkan di sini daftar tabel, klik di bawah tulisan daftar tabel, kemudian tekan tombol delete pada keyboard beberapa kali sampai posisinya jadi seperti ini kursornya. Mouse yang ada di bawah daftar tabel ini tulisannya judul bab 1 pendahuluan mepet dengan di bawah baris daftar tabel. Kemudian langkah berikutnya kita masuk ke layout, kemudian birds, kemudian next page. Nah, fungsinya adalah agar halaman Romawinya berhenti sampai halaman 44 Romawi. Kemudian halaman berikutnya adalah kembali menjadi halaman 1. Nah, kemudian langkah berikut tinggal kita ubah agar halaman 1 Romawi ini menjadi halaman 1 numerik, yang caranya double klik saja pada nomor halaman ini, nomor halaman 1 Romawi pada bab 1 pendahuluan, kemudian klik lagi page, kemudian nomor, kemudian pilih format page nomor. Nah, kemudian di sini nomor formatnya kita pilih lagi ke angka standarnya, pilih salah satu, oke. Nah, sekarang kita lihat nomor halaman berubah menjadi numerik, sementara yang di atas masih berubah angka Romawi ya. Sekarang misalnya nomor halaman yang 1 numerik ini juga untuk mulai bab 1 sampai terakhir kita ingin agar posisinya ada di bawah tapi di sebelah kanan. Kalau yang di atas kan di bawah, di tengah, maka cara kita matikan link atau preface, jadi ini kita klik sehingga tidak aktif. Nah, kemudian sekarang tinggal kita ubah posisi pernyataannya jadi ratakan. Caranya masuk ke menu home lalu klik ratakan sehingga dia posisi nomor halamannya berubah menjadi sebelah kanan di bawah. Kalau sudah tinggal kita klik menu header footer, kemudian close header and for. Sekarang kita cek dari awal ya, atau ada halaman 1 Romawi kecil, daftar isi halaman 2 Romawi, daftar gambar 3 Romawi, daftar tambah 4 Romawi. Nah, bab 1 pendahuluan kembali ke halaman 1 nomornya numerik, kemudian posisinya di bawah sebelah kanan. Oke, pembuatan nomor halaman. Nah, langkah akhirnya yaitu untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel. Otomatis kita buat dulu daftar gambar otomatisnya. Kita klik di bawah tulisan daftar gambar. Di sini kalau jaraknya kurang jauh tinggal kita tekan saja enter beberapa kali sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian langkah berikut kita masuk ke menu referensi lagi, kemudian klik insert table of figure. Nah, kemudian di sini karena kita akan membuat format daftar gambar, maka di sini kita pilih dulu captionnya gambar, kemudian tinggal kita klik OK, maka nanti daftar gambar akan secara otomatis muncul nama gambarnya, kemudian nomor halamannya pun muncul. Kalau misalnya nomor apa, ukuran huruf dan lain-lainnya tidak sesuai, tinggal kita ubah saja. Kita kemudian blok, kemudian home, misalnya kita samakan hurufnya 7 Roma ukuran 12 spasi, misalnya tinggal kita klik dari ini paragraf space, misalnya kita beri spasi 1,5. Nah, daftar gambar otomatis sudah selesai, tinggal kita buat daftar tabel. Otomatis kita klik di bawah daftar tabel. Kalau tidak bisa kita klik di ujung daftar tabel lalu enter 1 atau beberapa kali, kemudian klik lagi menu referensi lalu insert table of figure, kemudian pilih caption labelnya tabel, kemudian oke. Nah, maka nanti akan muncul daftar tabelnya secara otomatis, nama tabel yang muncul, nomor halamannya pun muncul, tinggal kita ubah formatnya. Misalnya kita masuk ke menu home lagi, ukurannya apa, nama fontnya Times New Roman ukuran 12, kemudian spasi 1,5. Nah, kemudian misalnya kita nanti teman-teman melakukan perubahan pada konten,
karya tulisnya, entah itu menambahkan gambar atau menambahkan tabel, atau mungkin mengurangi tabel, mengurangi gambar atau tabelnya. Maka cara seperti ini contoh, misalnya di sini saya akan menambahkan gambar, misalnya saya akan menambahkan gambar di sini. Nah, misalnya saya masukkan gambar acak saja, ini kan sebagai contoh saya masukkan gambar, misalnya gambar logo Excel, misalnya kita perbesar, kemudian posisinya dibuat rata tengah, dan kemudian jika nanti teman-teman masuk gambar, pastikan teman-teman juga membuatkan captionnya sama seperti ini. Jadi tempatkan kursor mouse di ujung sebelah kanan pada gambar, lalu enter, kemudian masuk lagi ke menu referensi, kemudian insert caption, kemudian di sini kita pilih gambar. Nah, ini kan gambarnya gambar 2 karena di atasnya ada gambar 1, kemudian kita klik lagi spasi, kemudian strip, kemudian spasi lagi, misalnya ini gambar logo Excel, kemudian oke, kemudian formatnya kita samakan dengan format caption gambar ya yang kita klik, kemudian di menu home klik lagi format printer, kemudian kita blok di sini. Nah, ini untuk judul kita enter ke bawah ya untuk menambahkan gambar. Kemudian misalnya saya menambahkan tabel juga, misalnya saya menambahkan tabel di sini, saya tekan enter, saya buatkan tabel sembarang saja gitu. Misalnya di bawah kita buatkan lagi caption referensi, kemudian insert caption, kemudian akan ini masih gambar, kita pilih pada tabel, tabelnya tabel 2, lanjutkan strip, spasi strip, misalnya ini tabel contoh misalnya, kemudian oke, kemudian kita samakan format captionnya dengan yang atas, klik di sini kemudian home, format, enter, kemudian kita blok di sini. Nah, oke, jadi sekarang kita sudah melakukan perubahan pada karya tulis dengan menambahkan satu gambar dan satu tabel. Nah, untuk mengupdate daftar gambar dan daftar tabelnya cara sangat mudah. Jadi kita tinggal klik kanan pada area ini, boleh di baris mana saja, klik kanan, kemudian update file, kemudian kita klik update, enter, tabel, kemudian oke, kita lihat pada tambahan gambar yaitu gambar logo Excel, kemudian urutan gambarnya jadi mengikuti urutan gambar yang tadi kita buatkan captionnya gitu ya. Jadi yang tadi gambar 4 berubah menjadi gambar 5 dan seterusnya, tinggal kita buat format sama seperti tadi. Kemudian daftar tabel juga sama, sehingga kita klik kanan di area, kemudian update file, update, enter, tabel, kemudian oke. Nanti daftar tabelnya jadi 6 karena tadi ada yang saya sisipkan tabel contoh gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.